Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah kita memuji Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah yang mulia dan terhormat, imam besar masjid, remaja dan panitia kemakmuran masjid, selanjutnya bagi guru-guru kami, para orang tua kami, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, sidang jamaah salat isya beserta tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada malam yang sangat berbahagia ini, mari sejenak kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang bunyinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan, tidak aku ciptakan jin dan tidak aku ciptakan manusia melainkan hanya untuk beribadah pula berubudiyah kepadaku. Hikmah Allah menciptakan jin, hikmah Allah menciptakan kita manusia hanya semata-mata untuk beribadah pula berubudiyah kepadanya. Untuk apa itu ibadah? Supaya mendapatkan titel takwa. Untuk apa takwa itu sebagai titel dan mesti kita dapati? Supaya pantas menjadi isi syurganya. Hadirin yang berbahagia, kalau hikmah diciptakan kita hanya untuk beribadah, maka tidak ada kesempatan kita berusaha supaya menjadi kaya. Hanya cukup kita bekerja agar bisa bertahan hidup dan beribadah di dunia ini. Kalau hikmah kita diciptakan hanya untuk beribadah, maka tidak ada kesempatan bagi kita ingin memiliki mobil yang mewah. Karena ingin mendapati kendaraan yang mewah butuh kerja keras, sementara waktu yang terbuang itu kadangkala sia-sia. Cukup kendaraan hanya untuk kebutuhan biasa saja. Kalau hikmah kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu keinginan dan harapan kita memiliki rumah yang mewah itu pun tidak bisa kita lakukan, karena betapa banyak terkuras harta, waktu dan tenaga untuk memiliki sebuah rumah yang mewah, sementara kita dituntut hanya bisa memiliki tempat kediaman yang biasa-biasa saja. Kalau hanya kita diciptakan untuk beribadah pula berubudiyah kepada Allah, tidak ada waktu dan kesempatan untuk berbicara, nongkrong di warung, duduk di kafe dan kegiatan-kegiatan lainnya. Karena itu terbuang waktu dan sia-sia. Mesti kita beribadah pula berubudiyah kepadanya. Hadirin yang berbahagia, namun Allah Maha mengetahui, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Karena Allah mengetahui hambanya tidak mampu untuk melakukan ibadah setiap waktu, setiap saat, di masa, di ketika. Walaupun ada, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul Mustafa, Rasulullah beribadah hingga tingkat bengkak kakinya. Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tafakhat khadamah. Rasulullah beribadah hingga bengkak kakinya. Beliau tidak memikirkan kekayaan, beliau tidak memikirkan kedudukan, karena akan terkuras waktu dengan itu keinginan dan cita-cita. Kemudian generasi setelah Rasulullah ada generasi sahabat. Walaupun ada sahabat di kalangan para sahabat yang menjadi kaya raya, berusaha
berusaha dan bekerja. Namun kekayaan itu dia berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nujuk pada jalan Allah, nemida harta untuk ibadah dengan harta tersebut. Dan itu pernah diberikan contoh oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sahabat baginda Nabi yang kaya raya, pengusaha sukses. Kekayaan Abdurrahman bin Auf ada yang mengatakan kalau dikalkulasi dengan rupiah 3,9 triliun. Tetapi semuanya disumbangkan di jalan Allah yang Maha Kuasa. Dicari itu rezeki, dicari itu harta hanya untuk kepentingan agama. Ada juga ibadah yang dicontohkan oleh ahli sufa. Ahli sufa itu kaum muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Ada juga yang dari kaum Ansar, penduduk asli Madinah. Rasulullah SAW membuat satu tempat di Madinah yang disebut dengan As-Sufa. Inan geduk pertai ahli sufa. Apa pekerjaannya? Beribadah, berumdiah kepada Allah, tiada lain. Adakah mereka bekerja hanya untuk mencari makan, untuk bisa bertahan hidup, terus beribadah kepada Allah? Itu contoh yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan generasi setelahnya. Namun hal-hal yang demikian mungkin tidak mampu diambil contoh dan dilakukan oleh generasi berikutnya. Sehingga Rasulullah SAW memberi kabar gembira, di mana kabar gembira tersebut sedikit beribadah, banyak nilainya. Inilah di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah SAW naik di atas mimbar, terus beliau membaca khutbahnya. Apa isi khutbah baginda Nabi? Ya ayuhan nas, qad adallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailata khairin min alfi syahrin, ja'alallahu siyamahu fariyadah wa qiyama lailahu tatawwa. Wahai manusia, sungguh akan datang, sungguh akan berhadapan, sungguh akan hadir kepada kamu satu bulan yang agung, syahrun azim. Bagaimana keagungannya? Keagungannya tiada tanding, tiada tara, dan tiada didapati di bulan-bulan yang lain. Bukankah dalam bulan yang mulia ini melakukan salat sunat, fadilahnya laksana melakukan ibadah wajib? Bukankah melakukan ibadah wajib Allah menggandakan akan nilai pahala? Bukankah tidur menjadi ibadah? Bukankah bersedekah dikali 10? Di bulan-bulan yang lain sabah tabi tiploh ni balah, di bulan Ramadan ni kali tiploh, sabah tabi kali tiploh, 100 Allah membalasnya. Bukankah keagungan di bulan ini ada satu malam yang kelebihannya raksana beribu-ribu malam di bulan yang lain? Bukankah di bulan ini ada satu ibadah yang nilai pahalanya itu tiada batas? Mungkin ibadah-ibadah yang lain ada batas nilainya. Contoh, dalam sedekah di bulan yang lain sabah tabi tipluh nebala. Di bulan Ramadan satu kita memberi 100 Allah membalas. Ada batas 100. Salat berjamaah fadilahnya ada batas 27 derajat. Tetapi ibadah dalam syahrun azim ini tiada batas. Puasa yang kita lakukan ini tiada batas nilai kebajikan. Hingga Rasul mengatakan di dalam hadis kudusinya, as-saumu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya ibadah puasa itu bagiku, kata Allah, dan aku yang membalasnya. Syahrun azim, syahrun mubarak, di mana bulan membawa keberkahan dan keberkatan. Bagaimana keberkahannya? Makan pagi kita diganti dengan makan sahur. Makan malam diganti dengan berbuka puasa. Di siang harinya kita menahan haus dan lapar. Namun Allah mengganti dengan kebajikan
berlipat akan ganda pahala yang sangat luar biasa, keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang mulia ini. Syahrun awsatuhu maghfirah, bulan yang di dalamnya penuh dengan maghfirah, ampunan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya, bukan hanya dosa yang sedang kita lakukan, malah dosa-dosa yang terdahului Allah mengampuni akan itu dosa. Hingga Rasul mengatakan dalam hadisnya yang mulia, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa saja yang mendirikan Ramadan. Ketika dikatakan siapa saja yang mendirikan Ramadan, yang disebut dengan Ramadan itu umum. Mulai daripada ibadah puasa di siang harinya hingga kegiatan-kegiatan ibadah di malam harinya. Tapi kadang-kala kita memahami ibadah Ramadan itu hanya sekedar puasa. Setelah itu selesai, malamnya kadang tidak melakukan salat tarawih. Ada melakukan salat tarawih tapi tidak melaksanakan tadarus. Ada melaksanakan tadarus tapi tidak melaksanakan rawatib, qabliyah, ba'diyah, zikir dan ibadah-ibadah lainnya. Padahal bahasanya mangqama ramadhana, siapa saja yang mendirikan Ramadan. Berarti ini bukan hanya sekedar puasa, tapi banyak nilai-nilai kebajikan lain yang terkandung bukan hanya di siang harinya, akan tetapi pula di malam harinya. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, maka oleh karena demikian, kapal Ramadan sedang bersandar. Pintu terbuka lebar. Mari kita ambil, mari kita melaksanakan semua kebajikan, masukkan ke dalam itu kapal, karena tidak lama lagi dia akan berangkat dan belum tentu dia akan kembali. Maka hilangkan kebiasaan lama di bulan yang mulia ini. Betapa sedih, tak kalah, tak tatap, tak lihat. Sebahagian dari saudara-saudara katanya, malam-malam bulan Ramadan laksana bukan malam Ramadan. Padahal hanya 1 bulan Allah memberikan. Setelah itu akan berangkat dan belum tentu kembali. Belum tentu. Tetapi kadang-kala kelihatan bagi pribadi kita sendiri tidak merasakan ini malam bulan Ramadan. Berapa banyak setelah tarawih menghabiskan waktu di kafe-kafe hingga subuh, hingga waktu makan sahur. Malah ada yang sebahagian waktu melaksanakan salat tarawih tertidur di rumah. Setelah tarawih berangkat duduk di warung, duduk di kafe. Tidak cukupkah 11 bulan Allah memberikan kesempatan kepada kita yang telah lalu? Mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 11 bulan Allah memberikan kesempatan, memberikan waktu 24 jam 1 hari 1 malam. Kemana waktu 24 jam tersebut kita pergunakan dalam 11 bulan? Dumna dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kala lalai di kafe, lalai di warung. Dengan kebiasaan-kebiasaan itu kita pertahankan sehingga jauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup 11 bulan Allah memberikan kesempatan, yang terus kesempatan itu kita sia-siakan. Maka mari 1 bulan Ramadan ini terus kita genggam kesempatan ini untuk beribadah pula, berumriyah kepada Allah yang Maha Kuasa. Di harinya kita berpuasa, di malamnya kita melakukan ibadah tatawun. Banyak kebajikan yang harus kita kumpulkan untuk menghadap Allah yang Maha Kuasa. Perlu persiapan zahir dan persiapan batinnya. Maka mari kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Belum tentu Ramadan ke depan kita dapati. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah yang Maha Kuasa di malam Ramadan yang bagi kita bisa berkumpul bersama sebagaimana keadaan-keadaan tempo dulu. Moga Ramadan ini penuh dengan keberkatan dan kemuliaan, kita mendapati dan akhirnya menjadi hamba yang diampuni akan dosa insyaallah di sisi surga. Hadirin yang berbahagia, inilah yang dapat ulun tuan sampaikan. Lebih dan kurang ulun tuan lagi maaf. Yang terakhir,
mungkin di tahun-tahun yang lalu pun saya tua sampaikan, alhamdulillah kami sedang membangun pesantren di Pentut. Sampai ke Pentut, belok kiri Jalan Meraksa, Kampung Balu di samping Masjid Desa Tunong, dan sedang melakukan pembebasan tanah wakaf dengan luas 4.094 meter dengan harga 200.000 per meter. Yang 150 per meter tempo dulu pernah kita sampaikan, dengan bantuan doa, usaha dan bantuan kita semua, alhamdulillah telah selesai. Lebih kurang 500 juta itu telah selesai, dan ini untuk perluasan kita dengan jumlah 4.094 meter dengan harga 200.000 per meter. Mungkin nanti setelah tarawih ada santri kami di luar yang membagikan amplop, tungku terima pajana kuasa, mungkin tungku wakaf, silahkan untuk tuan, atau kadang ingin menyumbang karena sedang membangun daya pula, silakan nebuklah amplop, lebih kuasa semampu sebisa, sekecil apapun sedekah dan sumbangan tungku sekalian, urus sekalian, bagi kami sangat bernilai, berarti dan bermakna. Semoga bermanfaat kegiatan dunia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.